Mas Ica, silakan. Siap, mulai. Selesai. Ya, anak-anak sekalian, pada hari ini siapa di antara kalian, adakah yang tidak masuk kelas? Nanti berangkat semua ya? Ya. Alhamdulillah pada hari ini teman-teman kalian berangkat semua. Ya, di kelas ini tidak ada satupun yang sakit. Ya, kita wajib bersyukur kepada Allah karena kalian telah diberikan kesehatan, kalian telah diberikan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Kita tetap semangat agar kita hari ini lebih semangat lagi. Siap? Siap. 1, 2, 3. Alhamdulillah kalian sudah bisa. Semoga dengan tetap semangat ini kalian lebih semangat lagi ya, dalam belajar hari ini. Selanjutnya ibu punya permainan ya, kalian lebih konsentrasi ini ya. Permainannya mudah sekali. Kita berhitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi pada giliran angka ketiga kalian ganti dengan tepuk. Satu kali ya. Jadi seperti ini. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Seperti itu seterusnya sampai giliran kalian selesai. Paham permainannya? Ya, siap ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 4, 5. Iya. Nih Mas Azan, harusnya kan hanya, tapi dia ada mengucapkan 3. Berarti ini kurang konsentrasi nih, ya. Karena kurang konsentrasi, jadi pertanyaan. Ya. Kemarin kan sudah belajar teks prosedur ya Mas Azan ya? Iya. Masih ingat apa itu teks prosedur Mas Azan? Apa? Lupa? Oh Mas Azan lupa. Ya ada yang bisa membantu. Siapa mau membantu ini Mas Azan? Apa itu teks prosedur yang sudah kemarin kalian pelajari? Mbak Feriana mungkin bisa membantu. Ya. Iya, kan kemarin kalian sudah belajar langkah membuat bentuk, langkah membuat cipta. Iya nih, teks prosedur, teks yang berisi tentang langkah-langkah dan cara membuat sesuatu. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Feriana dan Mbak Selanjutnya, ya, kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Dengan mempelajari teks ini, ya, kalian bisa mengetahui banyak hal. Nah, menurut pendapat kalian, kalau kalian belajar teks ini dengan sungguh-sungguh, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari belajar teks laporan hasil observasi? Ada yang mau berpendapat? Oh ya, Mas Aji tahu banyak sepertinya. Dapat mengetahui ciri-ciri objek yang sedang dibidik. Ya, dapat mengetahui ciri-cirinya. Ciri-cirinya, misal ada yang diamati itu kucing, ciri-cirinya bagaimana? Ya, lalu habitatnya di mana? Nah, itu nanti kalian jadi tahu info tentang ciri-ciri dan habitat kucing atau binatang yang lain. Ada yang lain yang ingin berpendapat? Silakan. Oh iya, kasih silakan. Ya, untuk menambah ilmu pengetahuan, ya betul sekali ya. Kalau kita belajar, insya Allah kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, pasti ilmu kalian akan bertambah. Ya, itu manfaatnya kita mempelajari sesuatu, termasuk juga mempelajari teks laporan hasil observasi. Baik anak-anak, pada hari ini tadi ya kita akan belajar teks laporan hasil observasi.
kali ini ada 4 ya. Ada 4 ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, nanti kalian mengetahui tentang strukturnya. Kemudian yang kedua, setelah kalian mengetahui struktur teks, laporan, hasil observasi, yang berikutnya kalian harus bisa mengetahui tentang unsur kebahasaan teks, laporan, hasil observasi. Yang berikutnya kalian bisa menentukan gagasan utama dalam teks, laporan, hasil observasi. Kemudian setelah kalian menentukan gagasan utama, berikutnya kalian bisa merangkum teks, laporan, hasil observasi dalam bentuk yang lebih ringkas. Ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Di dalam pembelajaran nanti kalian juga akan dinilai ya dalam berdiskusi, dan juga nanti ada penilaian lagi. Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat seperti tadi kalian sudah menyatakan diri bersemangat dan konsentrasinya sudah bagus. Nah, nanti pada saat penilaian kalian usahakan yang maksimal. Baik anak-anak, untuk memperjelas atau memberikan gambaran kepada kalian tentang teks, laporan, hasil observasi, kita akan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah kita. Nanti kalian amati ya apa saja yang bisa dijadikan sebagai laporan hasil observasi. Dijadikan objek sebagai laporan hasil observasi. Ya, siap semua? Kita keluar? Siap. Ya. Ayo kita keluar, silakan kalian bawa bukunya, buku catatan dan pulpennya. Nanti kalian catat apa-apa yang bisa kalian amati di luar. Ya, silakan barisan sini dulu. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah berada di luar kelas, di lingkungan sekitar. Nanti kalian bisa mengamati objek-objek yang ada di lingkungan sekitar. Ada pohon-pohon, ada tanaman hias, atau batu-batu dan yang lainnya. Nanti silakan kalian berpencar, ya. Kalian amati apa saja yang ada di lingkungan sekitar. Silakan kalian mulai berpencar, diberi waktu 5 menit mengamati lingkungan sekitar. Silakan berpencar. Setelah kalian tadi di luar mengamati lingkungan sekitar dan bisa jadikan sebagai sumber refleksi untuk laporan teks hasil observasi. Apa yang kalian amati? Objek-objek apa yang kalian amati di luar? Ya, Mas Danu. Tadi apa yang diamati Mas Danu tadi? Pohon nanas. Ya, pohon nanas. Apa saja dari pohon nanas ini? Warna daunnya hijau, apalagi? Ya, ujung-ujungnya memiliki duri. Kemudian dari yang lain tadi, apa yang diamati tadi? Silakan siapa? Masih? Ya, silakan. Pohon lidah mertua ya, tanaman hias lidah mertua. Apa yang diamati dari lidah mertua ini? Kasih. Daunnya bagaimana? Warnanya apa tadi? Warnanya hijau. Lalu bentuk daunnya? Bentuk daunnya memanjang dan ujungnya tadi apa ujungnya? Lancip ya. Nah, itu dari teks atau dari pengamatan itu, pengamatan di lingkungan sekitar tentang pohon, tentang
kalian jadikan referensi untuk menulis teks laporan hasil observasi. Untuk memberikan gambaran lebih tentang teks hasil observasi, silakan kalian amati video yang akan ditayangkan. Kalian bisa mencatat hal-hal pentingnya dari video yang ibu tayangkan. Informasi apa yang kalian peroleh dari mengamati video tadi? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan Mas Ica dulu ya, nanti sebentar. Gimana Mas Ica? Di situ saja tidak apa-apa. Di dalam video itu Siti sedang melakukan observasi. Ya, di video itu tadi diilustrasikan Siti sedang melakukan observasi. Mas Haji? Tidak jadi? Kenapa? Oh, jawabannya sama dengan Mas Ica, ya tidak apa-apa. Ternyata Mas Haji sama ya tadi mengamati Siti. Apa Siti ini sesuatu yang spesial ini, wanita yang spesial? Ya. Jadinya dijawab apa? Oleh dua anak ini sama. Selain Mas Haji dan Mas Ica yang sama, yang lain mungkin kalian mengamati tadi. Oh ya, silakan Mas Samsu apa? Dalam video tadi terdapat hasil laporan observasi yaitu pengetahuan umum, deskripsi bagian dan deskripsi berbahan. Ya, di dalam video tadi ternyata sudah diinformasikan ya struktur teks laporan hasil observasi. Ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Sudah memiliki gambaran ya tentang teks laporan hasil observasi? Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan penjelasan dari guru untuk lebih dalam mengetahui tentang teks laporan hasil observasi. Tadi apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Tadi sesuai dengan tujuan yang sudah Bu Guru sampaikan di awal. Nanti kalian akan belajar yang pertama struktur, yang kedua unsur kebahasaan, yang ketiga gagasan pokok, dan yang keempat langkah-langkah merangkum teks laporan hasil observasi. Ini ya struktur teks laporan hasil observasi. Pada bagian awal nanti ada yang berupa pernyataan umum, yang isinya di situ berupa definisi atau informasi umum. Misal tadi Mas Danu mengamati pohon nanas. Berarti kalau Mas Danu nanti akan membuat teks laporan hasil observasi tentang pohon nanas, dia di bagian paragraf awal dia akan menuliskan kalimat-kalimat yang berupa pernyataan pohon nanas merupakan atau pohon nanas adalah dan sebagainya. Kemudian nanti untuk yang berikutnya adalah deskripsi bagian. Jadi dari pohon nanas itu apa saja bagian-bagiannya, bagaimana ciri-ciri daunnya, nanti dituliskan dalam sebuah paragraf. Paragraf itu disebut paragraf deskripsi bagian. Selanjutnya yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Ya. Pada bagian deskripsi manfaat ini nanti kamu bisa menemukan rincian tentang manfaat dari objek yang dituliskan, atau misal tadi manfaat dari pohon nanas atau buahnya, ya buah nanas, manfaatnya apa saja. Kalian bisa nanti mencari sumber-sumber di perpustakaan, atau juga bisa kalian mencari di internet sumber-sumber yang bisa dipercaya untuk dijadikan bahan untuk teks laporan hasil observasi. Sampai struktur ada pertanyaan? Kalau tidak ada, coba kita lihat. Guru di sini ada teks laporan hasil observasi. Kita tentukan strukturnya, ya. Silahkan dibaca paragraf berikutnya. Ya, dibaca yang keras ya, biar temannya
kelihatan itu. Di situ pengetengahkan tentang ukurannya, ya kan? Lalu ada tentang warnanya. Berarti bagian ini termasuk bagian apa dalam struktur teks laporan hasil observasi? Siapa mau berpendapat? Bagian apakah ini? Mbak Asih? Deskripsi bagian. Coba kita cek bersama-sama apakah bagian ini termasuk bagian deskripsi bagian. Ya. Ya, betul, untuk tangan untuk pasir. Pada bagian ini adalah termasuk deskripsi bagian. Kalian kan bisa melihat di sini ada tentang ukurannya, di sini ada tentang warnanya. Berarti kan bagian-bagian dari burung merpati. Ya. Jadi untuk struktur teks laporan hasil observasi ada 3, ya, yaitu 1 tadi apa? Pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Itu untuk struktur teks laporan hasil observasi. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, struktur atau unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi itu banyak. Tapi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ada 4 unsur kebahasaan yang akan kita pelajari. Yang pertama, dalam struktur dalam teks laporan hasil observasi itu ada penggunaan atau menggunakan kata benda atau frasa benda. Ya, kata benda, kata yang merujuk pada suatu benda, kata yang bisa diingkari dengan kata bukan. Ya, bukan burung, bukan burung merpati. Siapa bisa memberikan contoh kata benda lain selain burung atau burung merpati? Tadi saat kamu melakukan pengamatan di luar, ada kata apa di situ? Tadi Mbak Asih apa tadi? Pohon lidah mertua, ya. Lalu apa lagi tadi yang di luar? Mbak Riana tadi apa? Pohon apa lagi yang kamu lihat? Di luar tadi ada pohon nanas, ya. Pohon nanas itu merupakan penggunaan kata benda. Kemudian ini ciri yang membedakan teks laporan hasil observasi dengan teks yang lainnya. Ada yang kedua menggunakan apa dibaca Mas Alvin? Yang kedua menggunakan relasional, ya, menggunakan kata kerja relasional. Kata kerja relasional ini contohnya di situ ada apa saja Mas Alvin? Dibaca tolong. Dalam merupakan adalah yaitu digunakan termasuk Ya, banyak ya. Banyak kata kerja relasional yang bisa kalian gunakan untuk menulis teks laporan hasil observasi. Ada ialah, merupakan. Biasanya ini untuk mendefinisikan suatu objek atau suatu benda. Lalu berikutnya unsur kebahasaan yang akan kita pelajari yaitu yang ketiga. Ada apa Mas Danu? Yang ketiga di situ itu yang ada burung merpati 2. Menggunakan kata penghubung, ya. Kata penghubung ini jenisnya banyak, ya. Di sini ada kata penghubung penambahan dan serta. Bisa tadi Mas Danu dan Mas Rizal mengamati objek berupa pohon nanas. Nah, dan Danu dan Rizal. Nanti di situ ada kata penghubung penambahan. Ada pertanyaan untuk unsur kebahasaan sampai dengan kata penghubung? Sudah. Ya, jelas semua? Sudah. Ya, berikutnya di sini ada menggunakan istilah, ya. Dalam teks laporan hasil observasi ada penggunaan istilah yang dicontohkan di sini ada istilah dalam bidang biologi.
nanas, kalian mewakili mertua, nah itu nanti kalian bisa menggunakan istilah-istilah biasanya dalam bidang biologi atau mungkin nama latin untuk unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan tidak ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau unsur kebahasaan tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah ini, kalian tentu sudah pernah ya melakukan kegiatan merangkum, ya kan? Ya, langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan untuk merangkum sebuah teks laporan hasil observasi. Silahkan dibaca yang pertama, Mas Dedi. Baca teks laporan hasil observasi dengan teliti. Ya, untuk bisa merangkum tentu langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca teks. Nah, langkah yang kedua, silakan dibaca. Mas Haji, langkah yang kedua. Menemukan gagasan utama tiap paragraf. Ya, menemukan gagasan utama tiap paragraf. Kalian kan sudah berlatih menemukan gagasan utama dalam paragraf. Yang ketiga, silakan Mas Aziz. Susun gagasan utama dengan bahasa sendiri mungkin. Ringkasan ya atau rangkuman ya. Setelah kalian menemukan gagasan utama, kalian susun menjadi sebuah rangkuman. Lalu yang keempat, kalau rangkumannya masih ada kesalahan, kalian revisi atau kalian peluruskan. Ya, ini untuk contoh rangkuman dari tadi, dari teks laporan hasil observasi berupa burung merpati. Tadi paragraf 1 yang berupa deskripsi pernyataan umum. Kalian bisa menuliskan gagasan utamanya ini. Lalu berikutnya, yang paragraf berikutnya tadi tentang ukuran. Paragraf berikutnya tadi tentang jenisnya. Nah, paragraf terakhir tadi tentang manfaatnya. Dirangkum menjadi satu buah paragraf yang berkesinambungan. Tuh, contoh rangkum. Ada pertanyaan untuk contoh rangkuman? Ada. Kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang kita berkelompok. Nanti di dalam kelompok kalian harus bekerja sama memecahkan masalah atau berdiskusi tentang struktur, lalu juga tentang unsur pembahasannya dan juga rangkuman. Siap ya? Siap. Tepuk semangat. Ya, mau berkelompok harus yang semangat. Nah, nanti di dalam kelompok harus saya kerjasama dengan sebaik-baik. Sudah berkelompok semua? Sudah. Ibu ingin mengecek konsentrasi dalam kelompok kalian. Permainannya sama seperti tadi, 1 sampai 5. Nanti pada angka yang ketiga kalian ganti dengan tepukan. Siap semua ya? Siap. Konsentrasi dimulai. 1, 2. Dalam kelompok kalian. Silakan kalian dalam kelompok baca teksnya, teks yang di awal itu. Silakan dibaca dulu dalam kelompok. Ibu persiapkan dulu permainannya. Sudah kalian baca per paragraf? Sudah. Nah, kita akan melakukan permainan pencocokan kartu struktur. Diskusikan dalam kelompok. Paragraf pertama itu termasuk struktur apa? Nanti guru akan panggil, lalu nanti kalian tempelkan strukturnya pada bagian atau pada lembar yang ada di depan.
paragraf selanjutnya, paragraf ke-4. Nah, di situ silakan kalian cermati satu kali lagi. Cermati dengan sebaik-baiknya. Paragraf keempat ini dalam strukturnya masuk struktur apa? Silakan, ada yang berpendapat dari kelompok di kelas ini. Ya, silakan Mas Haji, tempelkan menurut kelompok kalian. Deskripsi apakah? Ya, menurut kelompok Mas Haji pada paragraf keempat itu masih termasuk deskripsi bagian. Apa alasannya ini, Mas Haji? Karena Jakarta ada kata di situ masih menjelaskan tentang jenis ikan, ya, masih menjelaskan tentang jenis ikan. Ya, ada kata cupang liar di situ. Baik. Paragraf yang kelima, paragraf terakhir. Silakan cermati lagi. Kelompok mana yang akan menempelkan kartu strukturnya? Silakan angkat tangan. Ya, kelompok Mbak Feriana, silakan pada paragraf terakhir. Ya, paragraf kelima, deskripsi manfaat. Menurut kelompok Mbak Feriana, kenapa pada paragraf kelima kalian katakan itu adalah deskripsi manfaat? Ya, karena pada kalimat paragraf kelima ada kata manfaat ikan cupang. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kalian semua. Ya, untuk strukturnya dari awal ya ada yang pertama struktur teks laporan hasil observasi ada apa tadi? Satu, pernyataan. Yang kedua, Deskripsi bagian. yang ketiga, Deskripsi bagian. deskripsi manfaat. Ya, kan ada maksudnya itu deskripsi bagian itu tidak hanya satu, tapi di sini ada 3 paragraf. Jadi struktur secara umum 1 pernyataan umum, 2 deskripsi bagian, 3 deskripsi manfaat. Ada pertanyaan untuk struktur? Tidak. Kalau tidak ada, silakan kalian lanjutkan diskusinya untuk poin yang berikutnya, untuk aspek berikutnya yaitu unsur kebahasaan. Silakan kalian diskusikan dalam kelompok. Ibu beri waktu 10 menit. Baik, kelompoknya ini. Ya, ketua kelompoknya siapa? Saya. Ya, silakan dipimpin berdiskusi. Oleh teman-teman kita diskusi tentang teks hasil observasi ikan cupang ini. Kata benda paragraf 1 ikan cupang. Paragraf 2 ada cupang liar. Paragraf 3 apa ya? Paragraf 3 tentang pengaju. Paragraf 4 cupang liar. Paragraf 5 sama ya sama paragraf 1. Jadi tulisan saja. Kata kerja relasional apa ya? Ya cuma 1 nih merupakan. Oh ya, silakan kelompoknya Mas Rizal. Ada apa? Kesulitannya di bagian apa? Kelompok kami masih bingung untuk menentukan batasan utama. Ya, perhatikan ya. Untuk menentukan gagasan utamanya, kalian perhatikan paragraf 1. Ya. Lalu kalian cari kalimat utamanya dulu. Kalimat utamanya mana? Kalimat utama itu kalimat yang membutuhkan penjelas. Dan kalimat itu biasanya kalimat yang paling umum. Kalian perhatikan ini kalimat pertama. Ikan cupang merupakan salah satu jenis ikan yang cukup banyak dibudidayakan. Ada berarti ikan cupang banyak dibudidayakan. Lalu kalimat kedua, ikan cupang. Nah, berarti ini kan menjelaskan ikan cupang yang di kalimat pertama. Nah, inilah kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Gagasan utamanya ada di sini, nanti kalian tuliskan di sini. Silakan dilanjutkan diskusinya ya. Dituliskan hasilnya.
Sudah selesai diskusinya semua? Sudah selesai, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok mana nih yang mau mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Ya, oh ya, kelompoknya Rindi, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Anak muda, ikan cupang, cupang hias, cupang aduan, cupang liar. Tadi kelompok Mbak Rindi tentang unsur kebahasaannya, yaitu ada kata benda, kata kerja, kata penghubung, istilah teknis. Ada yang mau menanggapi mungkin dari kelompok lain? Oh ya, silakan Mas Kiki. Kami menemukan kata lain yang belum digunakan oleh kelompok ini, daerah, anak kecil, wadah, dan alat. Ya, ternyata kelompoknya Mas Vicky menemukan kata benda yang belum ditemukan oleh kelompoknya Mbak Rindi. Tadi ada wadah, ada alat, ada apa lagi Mas? Daerah. Lalu apa lagi satu lagi? Anak kecil. Anak? Kecil. Ya, ada anak kecil ya. Berarti ada lebih dari 4 ya. Tadi kelompoknya Mbak Rindi ada 4. Ini Mas Vicky juga menemukan kata benda yang lain. Oke, untuk selanjutnya kelompok berikutnya silakan. Kelompok mana yang akan presentasi? Ya, silakan kelompoknya Mas Bizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Menurut kelompok kami gagasan utamanya adalah paragraf 1, ikan cupang merupakan ikan yang banyak dibudidayakan. Dari presentasi kelompok Mas Rizal, ada yang mau memberikan komentar atau tanggapan? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Alfa. menurut kami hasil diskusi kelompok Rizal sama seperti kelompok kami, gagasan dan rangkumannya, dan saya ingin mengomentari penampilan Rizal saat yang kurang percaya diri. Ya, berarti menurut Mbak Ulfa tadi saat mempresentasikan Mas Rizal masih kurang percaya diri ya. Berarti dia harus lebih berlatih lagi agar tumbuh kepercayaan dirinya. Baik, setelah kalian tadi presentasi dan juga kalian memberikan tanggapan, sekarang Ibu akan melakukan evaluasi pembelajaran. Ibu akan membagi soal, silakan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Ya, kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nomor 7, untuk kata hukum penambahan, apa jawabannya? Makan. Nomor 7 makan. Nomor 7 kata hukum penambahan. Berarti ini kelompok ini ada yang salah ya harusnya. Dan tetapi kelompok ini makan, tidak apa-apa. Berarti ini pada unsur kebahasaan masih ada beberapa anak yang belum paham. Tidak apa-apa. Nanti kita belajar lagi, diperbaiki lagi. Tidak apa-apa. Berikutnya nomor 8. Ya. Apa jawabannya betul? Kata hukum persamaan dalam teks laporan hasil observasi di situ seperti halnya. Ada yang menjawab salah? Oh iya, kelompok Barama menjawab apa? Berkeliaran. Apa ini termasuk kata hukum persamaan? Bukan ya? Dan berkeliaran itu termasuk kata kerja. Baik anak-anak, setelah kalian tadi belajar tentang teks laporan hasil observasi ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan Mas Doni. Tadi kita sudah belajar struktur teks laporan tentang observasi, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ya, belajar tentang strukturnya ya, struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Selanjutnya, siapa lagi yang mau menyimpulkan ini? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Fanda. tadi kita sudah belajar unsur kebahasaan yaitu kata benda, kata kerja relasional, kata penghubung, istilah teknis. Ya, tadi kalian sudah belajar unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Ada 4 ya yang sudah kalian pelajari. 1, kata benda. Yang kedua,
kata kerja relasional, yang ketiga kata penghubung, dan yang keempat adalah istilah teknis. Setelah itu kalian tadi sudah belajar juga merangkum teks laporan hasil observasi. Oke, baiklah. Kita refleksi ya pembelajaran kali ini. Menurut kalian, bagaimana kalian, apa yang kalian rasakan untuk pembelajaran kali ini? Siapa yang mau berpendapat? Ya, Mas Ica, silakan. Kenapa? Karena ada permainannya jadinya? Oh ya, untuk kelompok A dari Mas Ica pribadi. Menurut Mas Ica tadi ada permainannya ya. Jadi Mas Ica merasa senang dengan pembelajaran kali ini. Kelompok yang lain mungkin atau? Ya, silakan Mbak Rahma. Saya senang karena tadi ada kegiatan di luar kelas. Ya, senang karena ada kegiatan mengamati di luar kelas. Ya, aku harapkan kalian selalu senang dan selalu aktif, selalu ceria, semangat dalam setiap pembelajaran. Baik, karena tadi masih ada beberapa anak yang menjawab dasar evaluasi, ada beberapa yang masih salah pada unsur kebahasaan. Nanti tugas kalian di rumah, silakan kalian mencari satu teks laporan hasil observasi, lalu kalian tentukan unsur kebahasaannya. Itu untuk tugasnya. Jelas? Jelas. Ya. Untuk pertemuan pada hari berikutnya, pada minggu berikutnya, kita akan belajar tentang menulis teks hasil observasi. Masih semangat? Masih. Ya, coba tepuk semangat. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf bila banyak salah kata. Bu Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi